Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen sesuai dengan absen. Kemudian yang namanya Ibu panggil harap bilang hadir. Yang pertama, Ilham Firmansyah. Hadir, Bu. Kemudian Dimas Ramdhani. Hadir. Rian Priyambudi. Saya, Bu, hadir. Popius Vida. Hadir. Mahesa Ramadan. Hadir. Oke, hadir semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Sebelum Ibu memulai pada materi pada pagi hari ini, anak-anak tolong buka bukunya pada teks cerita sejarah. Sebelum Ibu akan menjelaskan materi, tolong rapihkan meja dan kursi yang ada di depan kalian supaya dalam pembelajaran terlihat rapi dan bersih. Oke, sekarang rapihkan meja dan kursi yang ada di depan. Nah, itu sudah rapi. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Yang pertama, Ibu tolong dengarkan ya. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan teks cerita sejarah. Cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi cerita sejarah ini adalah sebuah cerita yang memiliki nilai sejarah. Baik, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri-ciri yang dimiliki oleh teks cerita sejarah yaitu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau runtun peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, kemudian ada reorientasi. Yang keempat itu sering menimbulkan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti. Kata-kata yang menunjukkan kejadian peristiwa adanya kata kerja berupa verb, material dan konjungsi kata penghubung temporal. Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina ini merupakan kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menemani seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, itu ada frasa adverba.
Frasa adverba ini yaitu frasa yang merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa seperti waktu dan tempat. Yang ketiga itu ada frasa material. Ada verba material. Maaf. Nah, verba material ini merupakan kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa lainnya. Contohnya seperti menulis, mengepel, dan menyapu. Yang selanjutnya itu ada konjungsi temporal. Ini lanjutan yang tadi ya, yang keempat. Konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini atau kata sambung waktu yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Kemudian materi yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai struktur teks cerita sejarah, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita. Nah, pengenalan situasi cerita ini, dalam bagian ini pengarang menekankan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi dapat disajikan dengan mengumpulkan para tokoh, menata adegan, dan menghubungkan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Baik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas PR kepada kalian, yaitu mencari unsur kebahasaan yang terdapat dalam cerita sejarah yang ada di buku di halaman 265. Nanti itu dicari unsur kebahasaan apa sajakah yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Oke, baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.